Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berjumpa lagi di channel Sahabat Kepegawaian. Pada kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai bagaimana cara untuk menginput berkas pada aplikasi absensi Kemenak. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja. Langkah awal itu Bapak Ibu silakan Bapak Ibu mengakses absensi Kemenak. Absensi Kemenak. Terus setelah muncul seperti ini Bapak Ibu tinggal klik absensi Kemenak. Setelah itu akan muncul tampilan awal seperti ini ya. Silakan Bapak Ibu memasukkan NIP dan passwordnya. NIP dan passwordnya itu sama persis dengan NIP dan password yang Bapak Ibu gunakan untuk mengakses aplikasi Pusaka. Lalu Bapak Ibu klik login. Setelah login, tampilan awalnya akan seperti ini ya. Bapak Ibu pada menu dashboardnya, di sini ada beberapa fitur yang kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai fitur-fitur tersebut. Di sini ada fitur kehadiran, uang makan, tunjangan kinerja, dan pelaporan. Nah, di fitur yang pertama itu kehadiran. Bapak Ibu silakan untuk mengakses bisa langsung mengklik kehadiran. Nah, di menu ini akan tampil kehadiran Bapak Ibu selama beberapa bulan. Nah, contoh karena saya buat ini di Januari 2025, jadi hanya muncul Januari. Kalau Bapak Ibu nanti mengaksesnya mungkin di Juni, Juli, itu akan ada beberapa bulan yang muncul. Bapak Ibu bisa akses dan melihat kehadiran Bapak Ibu, rekapannya bagaimana. Nah, caranya itu kita klik di nama bulannya, contoh di Januari, kita klik. Nah, akan muncul riwayat absensi Bapak Ibu yang sama dengan absensi pusaka. Nah, contoh kalau kita lihat absensi saya di sini itu ada beberapa contoh di sini ya, tanggal 3 ada keterlambatan. Eh, di sini juga di tanggal 15 ada keterlambatan. Nah, kalau keterlambatan kan tidak tidak bisa tertolong ya Bapak Ibu. Ya, konsekuensinya ya terima pemotongan tukin berdasarkan aturan yang berlaku. Tapi di sini yang saya coba mau bahas nanti juga adalah cara mengupload Pak ketika Bapak Ibu ada pengaduan. Nah, contoh di tanggal 23 di sini, 23 bulan 1 ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini saya tidak mengabsen. Bukan karena sengaja, tapi karena di tanggal tersebut itu terjadi error sehingga saya tidak bisa mengabsen. Dan juga saya rasa beberapa orang eh, di tanggal tersebut juga tidak bisa mengabsen. Jadi kita akan sama-sama belajar mengupload eh, surat keterangannya nanti. Nah, itu untuk kehadiran. Nah, kita pindah ke uang makan. Di sini Bapak Ibu bisa melihat nanti uang makannya berapa tiap bulannya. Juga ada keterangan di sini jumlah bulan hadir, terus jumlah hari masuk berapa, sekali absen kalau kayak saya tadi ya, tugas belajar, cuti, dinas luar dan sebagainya. Di sini juga tunjangan kinerja di Januari. eh, kita coba klik. Nah, di sini ada hasil rekapitulasinya termasuk dengan jumlah potongannya selama 1 bulan. Ini ada telat datang. eh, dan juga tadi ada yang tidak absen ya. Terus ada kita masuk ke inti pembahasan itu di pelaporan. Di pelaporan ini itu terdapat dua fitur, yaitu ada fitur ketidakhadiran dan pengaduan. Dua fitur ini memiliki eh, fungsi yang berbeda. Untuk ketidakhadiran sendiri itu digunakan ketika Bapak Ibu itu betul-betul tidak hadir di tempat kerjanya. Baik itu Bapak Ibu karena cuti, baik Bapak Ibu karena sakit, baik Bapak Ibu dinas luar, dan sebagainya. Kita coba lihat saja langsung ketidakhadiran. Nah, contoh Bapak Ibu itu mau lakukan eh, pelaporan untuk ketidakhadiran. Caranya itu Bapak Ibu tambah laporan dulu, buat laporan baru, baru pilih jenis jenis-jenis ketidakhadirannya. Di sini ada beberapa dari mulai dari cuti, dinas luar,
Ada juga libur kalender akademik, libur fakultatif daerah, tugas belajar, dan ya, itu ya. Jadi contoh di cuti ini, Bapak Ibu tolong eh, pastikan ketika mengupload itu apa ya, memilih jenis ketidakhadirannya. Contoh Bapak Ibu itu cuti tahunan, jadi klik cuti tahunan, jangan klik yang lain karena contoh kami di admin itu kebanyakan menolak pengajuan Bapak Ibu bukan karena berkasnya yang salah, tapi Bapak Ibu memilih aduannya yang salah. Nah, contoh Bapak Ibu itu cuti tahunan, sebenarnya cuti tahunan, tapi karena melihat eh apa ya? eh Melihat contoh alasan cutinya itu karena merasa penting. Contoh Bapak Ibu menghadiri wisuda anak atau perkawinan anak. Karena menganggap itu hal yang penting, lalu Bapak Ibu itu mengambil cuti alasan penting. Padahal sebenarnya Ibu cuti tahunan. Nah, ini dua hal, cuti tahunan dan cuti alasan penting itu berbeda. Nanti mekanismenya akan saya bahas, mungkin kita akan buat video tersendiri mengenai cuti ya. Karena itu ada aturan tersendirinya. Tapi yang saya mau pastikan di sini, Bapak Ibu itu memilih jenis aduan ketidakhadiran itu sesuai dengan berkasnya. Nah, contoh di sini Bapak Ibu kalau cuti tahunan pilih cuti tahunan, kalau Bapak Ibu cuti bersalin itu ada jenisnya tersendiri. Ini bukan serta merta dibagi karena si punya aplikasi ini apa ya, kayak asal-asal bikin ya Bapak Ibu. Ini ada semua eh, maksud dan tujuannya. Kayak contoh cuti bersalin ini itu berbeda pemotongannya ketika cuti bersalin anak pertama sampai ketiga. Nah, cuti bersalin anak pertama ketiga itu ketika Bapak Ibu terangkat ASN. Jadi contoh Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu sudah punya 5 anak sebelum menjadi ASN, lahir anak keenamnya Bapak Ibu, tetap pilihnya itu cuti bersalin anak pertama. Karena dihitungnya adalah anak pertama ketika menjadi ASN. Oke, cuti bersalin anak keempat dan ya ini anak keempat, maksudnya anak keempat setelah jadi ASN ya. Jadi contoh tadi Bapak Ibu itu sudah punya 5 anak, terus terangkat menjadi PNS atau P3K, terus lahir anak keenam, nah itu baru anak pertama. Jadi keenam, ketujuh, kedelapan itu anak pertama dan ketiga. Lahir anak ke sembilan, nah itu kan berarti anak keempat semenjak, walaupun anak ke sembilan tapi kan itu ke anak keempat setelah Bapak Ibu diangkat menjadi ASN. Jadi pilih di sini anak keempat, bulan pertama, kedua atau ketiga. Karena itu akan pemilihan-pemilihan di sini ya, Bapak Ibu itu akan berdampak pada pemotongan tukin Bapak Ibu. Itu berbeda-beda. Contoh juga kayak cuti besar. Contoh cuti besar itu haji. Bapak Ibu itu melaksanakan haji ya. Itu pilih pada bulan pertama itu contoh Bapak Ibu berhaji di bulan April. Bulan April tanggal berapa? Berangkatnya contoh berangkatnya itu tanggal 10. Tanggal 10. Jadi pilih cuti besar bulan pertama dulu, contoh Bapak Ibu ini haji, baru pilih tanggalnya, tanggal 10 April, April tanggal 10. Bulan pertama tanggal 10 sampai tanggal eh, sampai tanggal 30. Nah, bulan pertama. Nah, kan kalau Bapak Ibu haji kan tidak mungkin cuma 1 bulan ya. Anggaplah dia 2 bulan. Eh, 2 bulan. Nah, jadi ambil lagi cuti bulan kedua. Itu di Mei ya. Berarti ya kan kita berangkat 10 April, pulangnya itu anggaplah ambil 1 Mei, pulangnya itu tanggal 17 lagi bulan Mei. Ya, ya pulang tanggal 8 lah. Nah, pulang tanggal 8. Ini disesuaikan dengan Bapak Ibu punya jadwal masuk kantor. Jadi, walaupun Bapak Ibu pulang contoh pulang tanggal 8, tapi kan gak langsung masuk kantor hari Jumatnya kan.
eh, tetap istirahat dulu. Jadi contoh dia masuk kantor itu di tanggal 12 ya kita pilih tanggal 12. Seperti itu. Tapi kan masih tercover ya. Biasanya kan masih tercover itu cutinya, cuti lebarannya. Cuti lebaran, cuti hajinya sampai eh, masuk. Nah, contoh Bapak Ibu masuk itu tanggal 12 jadi kita gas. Oke, seperti itu. Cuti besar ya seperti itulah mekanismenya. Nah, cuti alasan penting pun dilihat juga Bapak Ibu cuti alasan pentingnya itu berapa hari? Kalau cuti alasan pentingnya itu cuma 1 sampai 2 hari, nah silakan pilih di sini. Kalau cuti alasan pentingnya itu lebih dari atau bisa juga begini, cuti alasan pentingnya kita bagi dua, 1 hari 2 harinya apa dulu ini, contoh Bapak Ibu cuti alasan pentingnya itu tanggal 1 dengan 2 ya. Ibu cuti alasan penting itu sampai tanggal 9. Jadi Ibu pilih dulu hari pertama hari keduanya sesuai sama aplikasi cuti alasan penting 1 sampai 2 hari. Hmm, pilih 1 sampai tanggal 2. Nah, ini kondisinya Bapak Ibu itu cuti dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, kirim terus apa ya contohnya kalau alasan cuti alasan penting itu tapi amit-amit ya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu beserta keluarga. Contoh mendampingi suami yang sakit parah di rumah sakit atau istri. Jadi pilih untuk hari pertama keduanya masukkan itu lembar cutinya. Nah, baru untuk hari ketiga sampai hari ke-10-nya upload lagi, pilih ini cuti alasan penting hari ketiga dan seterusnya. Terusnya ya 5 sampai yang kita hitung itu cuma hari kerja, jangan hitung hari libur. Oke, cuti sakit pun demikian. Cuti sakit kalau Bapak Ibu cuti sakitnya itu 1 hari sampai 14 hari, pilih di sini. Cuti sakit lebih dari 14 hari sampai 12 bulan, pilih ini. Cuti sakit dari 12 bulan sampai 18 bulan, pilih ini. Tapi semoga Bapak Ibu sehat selalu sehingga tidak menggunakan cuti sakit ya. Nah, itu untuk cuti. Masing-masing cuti silakan dipilih sesuai dengan cutinya Bapak Ibu. Terus selanjutnya untuk ketidakhadiran itu dinas luar. Dinas luar, pilih dinas luarnya, tanggal dinas luarnya kapan, terus jenis kegiatannya apa, lalu upload. Libur fakultatif daerah, begitu juga. Kalender akademik juga begitu. Pilih tanggal kapan Bapak Ibu libur kalender akademik. Kalau kebetulan libur kalender akademiknya itu melewati antara bulan yang satu dengan bulan yang kedua, itu bisa Bapak Ibu pecah menjadi 2 laporan, atau Bapak Ibu juga bisa langsung eh, apa namanya pilih dari tanggal berapa, contoh kayak tanggal 25 contoh ya 25 Juni sampai 14 Juli bisa langsung juga kalau bisa kalau mau oleh tugas belajar pun demikian. Oke, jadi mungkin itu ya. Ya, yang saya mau pastikan di sini Bapak Ibu itu memilih sekali lagi memilih sesuai dengan jenis ketidakhadirannya. Oke, lalu Bapak Ibu pilih tanggal mulai, tanggal sampai dengan berapa, jenis kegiatannya apa, pilih dokumennya, lalu Bapak Ibu simpan. Setelah simpan, pastikan kembali Bapak Ibu kirim. Oke, ah mungkin itu dari ketidakhadiran ya. Nah, selanjutnya di pengaduan. Ah, di sini apa sih bedanya ketidakhadiran dengan pengaduan? Ketidakhadiran itu adalah kondisi Bapak Ibu betul-betul tidak hadir bekerja. Sedangkan
pengaduan di sini maksudnya adalah kondisinya Bapak Ibu eh, melakukan absensi, baik itu absensi pagi atau absensi pulang, tapi salah satunya saja. Tapi kita mau klaim eh, satunya. Contoh kayak saya tadi ya, itu di tanggal 23 yang saya perlihatkan tadi itu terjadi mesin error sehingga saya tidak melakukan absensi di pagi hari, tapi saya tetap masuk kantor. Karena absen error, tidak bisa absen pagi, tapi saya masuk kantor, absen sore. Bagus. Nah, ini yang saya mau klaim ini adalah absen paginya. Nah, itulah gunanya pengaduan. Nah, kita lihat dulu di kita pilih. Setelah memilih pengaduan, Bapak Ibu silakan pilih eh, lapor laporan baru. Nah, pengaduan itu terdapat dua jenis, yaitu tugas luar dan mesin error. Nah, di sini yang menjadi kesalahan kebanyakan dari Bapak Ibu itu sulit membedakan antara tugas luar dengan dinas luar. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Dinas luar itu berada di ketidakhadiran yang notabene Bapak Ibu tidak masuk selama dinas luar, baik itu 1 hari, 2 hari. Contoh, Bapak Ibu itu sebagai kepala sekolah atau kepala KUA ada kegiatan di Makassar, sehingga Bapak Ibu tidak melakukan absensi selama 2 hari. Nah, itu jatuhnya adalah dinas luar, walaupun bentukannya sama-sama surat tugas, ya. Dinas luar. Jadi contoh Bapak Ibu itu ada dinas luar tanggal 1 dengan tanggal 2 Februari. Contoh. Nah, tidak bisa mengabsen. Nah, berarti Bapak Ibu uploadnya itu di dinas luar di bagian ketidakhadiran yang tadi. Nah, ini tugas luar yang bagaimana? Contoh Bapak Ibu sebagai kepala madrasah atau kepala atau anggaplah ya, kepala madrasah atau kepala KUA datang di kantor ngabsen pagi, sudah absen. Nah, tiba-tiba di jam 10 itu ada surat undangan dari kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten yang mengharuskan Bapak Ibu itu hadir di kegiatan yang berada di kantor Kemenak itu jam 2 siang. Nah, setelah ada undangan maka terbitlah surat tugas. Nah, Bapak Ibu kan tadi absen pagi. Nah, Bapak Ibu hadir di kantor Kemenak ikuti kegiatan jam 2 sampai jam 4 atau sampai jam 5 kegiatan tersebut. Nah, ini kan tidak memungkinkan lagi Bapak Ibu untuk kembali ke Satker untuk cek log tok. Jadi, tugas luar di sini untuk mengklaim cek log Bapak Ibu sorenya. Nah, dari surat tugas itu diinput ke sini ke pengaduan terus Bapak Ibu ambil tugas luar. Itulah bedanya tugas luar dengan dinas luar. Kalau dinas luar tadi tidak hadir sama sekali di kantor, sedangkan tugas luar itu Bapak Ibu sempat cek log pagi ataupun cek log sore. Nah, sebagai contoh juga kayak Bapak Ibu ini ada undangan di kantor jam 8 pagi. Bapak Ibu sebagai kepala madrasah atau kepala KUA itu ada undangan ke kantor jam 8 pagi. Nah, Bapak Ibu kan kebetulan tidak sempat nih ke Satker dulu untuk cek log karena faktor jarak dan kebetulan mungkin Bapak Ibu punya apa ya, tempat domisilinya itu lebih dekat arah ke kantor dulu, kantor Kemenak maksudnya kan kegiatan tersebut jam 8. Akhirnya kan Bapak Ibu tidak ngabsen pagi. Nah, kegiatan ini cuma mungkin sekitar 2 jam, jam 10 selesai. Nah, Bapak Ibu kan berarti tidak mungkin langsung pulang kan? Karena masih ada jam 10 sampai jam 4. Jadi Bapak Ibu lanjutlah ke satkernya. Si kepala kawah ini anggaplah ada undangan rakor kan jam 8 pagi dengan kepala madrasah ada rakor jam 8 pagi. Eh kegiatan rakor selesai jam 11, tidak absen pagi kan? Pulang pergi ke satkernya untuk melaksanakan aktivitas, akhirnya absen pulang. Nah, itulah gunanya eh, surat tugas yang tadi, yang kegiatan tadi jam 8 itu diupload ke sini ke tugas luar untuk mengklaim apa namanya? Mengklaim absensi pagi. Seperti itu.
Nah, itu untuk tugas luar. Sedangkan mesin error, ya seperti biasanya ketika pusaka error, contoh saya tadi di tanggal 23 itu ada terjadi error pusaka, sehingga saya dan beberapa teman itu tidak mengabsen pagi, tapi saya masuk kerja, absen pulang. Jadi saya mau klaim ini absensi saya di pagi hari. Oke, kita coba simulasikan ya untuk tugas luar. Contoh tadi, Bapak Ibu itu sudah absen pagi, terus ada undangan jam 10 pagi ke kantor. Jadi kita pilih akan terbitlah surat tugas jam tadi setengah 8 ceklok ya. Dari ke kantor kemana ada undangan rakor lah. Contoh tanggal 5 Februari anggap. Nah, kegiatan rakornya itu jam 2 siang. Nah, inputnya jangan mengikuti surat tugasnya kita. Jangan karena mentang-mentang kegiatannya itu jam 2 siang, Bapak Ibu itu pilih jam 2 siang juga. Salah. Karena kalau Bapak Ibu uploadnya seperti ini dan kami ACC, jatuhnya itu PSW. Bapak Ibu dianggap pulang jam 2. Jadi, ketika Bapak Ibu contoh kepala keluarga kepala madrasah itu ada rakor, ada panggilan ke kantor, sudah absen pagi, kegiatan jam 2 jangan diupload jam 2 tapi absensi sorenya yang Bapak Ibu upload. Contoh 16 lewat 10 anggap karena dianggap Bapak Ibu sudah pulang 16.10. Begitupun eh, juga ini kalau untuk kasus Senin sampai hari Kamis ya. Kalau hari Jumat kegiatannya eh, kegiatan itu kebetulan jam 10 lah mulai, eh, ada rakornya atau kegiatan apa ya apalah yang di kantor apa sudah ngabsen tadi pagi datang ke kantor Kemenak atau tempat kegiatan tidak mungkin pulang lagi ke satkernya. Nah, ini hari Jumat ya Bapak Ibu pilih di atas 16.30, bisa pilih 16.45 atau pilih 17. Intinya adalah Bapak Ibu memilih jamnya ini adalah di luar dari jam pulang. Begitupun juga ketika Bapak Ibu itu tadi kegiatannya jam 8 ya, ada kegiatan di mana begitu jam 8 sampai jam 10 ndak bisa ngabsen di kantor dulu untuk ndak bisa ngabsen pagi. Jadi eh, klaimnya itu jam 7, intinya sebelum masuk lah jam 7:15. Kan kegiatannya itu anggaplah selesai jam 10 kayak tadi, selesai jam 10. Ini untuk klaim eh, kehadiran paginya ya, selesai jam 10 pulang kembali ke satkernya untuk bekerja cukup sore. Nah, jadi untuk klaim paginya seperti ini 7.15 sampai 7.30. Kalau untuk klaim sore setelah 16.00 untuk Senin sampai Kamis, 16.30 untuk hari Jumat. Intinya jamnya setelah pulang. Oke, ini contoh yang kita ambil yang Senin sampai Kamis ya, 11.15. Terus dia apa? Contoh tadi menghadiri rakor. Nah, silakan Bapak Ibu pilih filenya, terus file, terus pilih yang mana ya contoh ya. Barang lah, tah. Contoh. Ini anggaplah ini surat tugasnya Bapak Ibu. Ini baru simpan. Nah, setelah simpan nanti kirim. Oke, itu untuk tugas luar ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai mesin error. Kurang lebih sama dengan tugas luar. Mesin error kan itu mengakibatkan Bapak Ibu tidak mengabsen di salah satu, baik itu pagi atau siang. Jadi ketika mengupload, Bapak Ibu pastikan eh, memilih. Anggaplah ini di bulan 4, bulan 4, ya, anggaplah di tanggal 4 Februari itu terjadi error. Oke, tadi lah saya punya. Jadi contoh tadi di tanggal 23 Januari itu terjadi error di pagi hari. Nah, jangan lupa ini di setting pagi berarti sebelum 7.30. Anggaplah saya hadir, anggaplah.
ya saya hadir itu 7.25 atau 7.15. Jadi settingnya itu sebelum 7.30, 7.15. Oke, ini kebetulan kan errornya itu tanggal 23 bulan 1 ya 2025. Ya saya pilih pagi 7.15. Karena kalau Bapak Ibu setting dari 73 lebih dari 7.30, contoh 7.31 saja, otomatis terhitung TL. Karena kan tidak terlambat. Cuma kan error jadi tidak dapat absen pagi. Jadi kita pilih filenya, ini absen error saya, absen error mana dia? Sudah. Nah, tinggal kita ketik nih, kalau mesin error berarti apa ya? Mesin error, atau pusaka error, error, apa pusaka error lah, pusaka error. Nah, nanti kita simpan, filenya sudah ada. Nah, di sini juga terjadi kesalahan sering karena contoh Bapak Ibu sudah simpan, tapi Bapak Ibu lupa kirim. Berarti pelaporan ini masih berada di akunnya Bapak Ibu, belum terkirim sampai ke kami. Jadi pastikan setelah simpan itu Bapak Ibu kirim. Jangan lupa juga lihat lampirannya, apakah benar lampirannya sudah tersubmit. Oke, jadi kalau masih ada 3 tombol ini berarti si mesin error ini atau aduan ini ataupun surat cuti yang tadi, dinas luar yang tadi itu masih ada di akun Bapak Ibu. Jadi pastikan kirim. Nah, di sini laporan pengelola akan kirim ke pengelola. Klik OK. Nah, ketika statusnya sudah begini, laporan berhasil dikirim, dan tombol 3 tadi sudah berubah menjadi kembali, berarti pengaduan mesin errornya kita tadi itu, atau kayak cuti dan sebagainya yang kita upload itu sudah berhasil sampai ke si admin kepegawaian. Jadi mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu. Tolong perhatiannya sekali lagi, tolong Bapak Ibu ketika memilih ketidakhadiran, Bapak Ibu pilih jenis ketidakhadirannya. Kalau Bapak Ibu dinas luar, berarti Bapak Ibu pilih ketidakhadiran yang paling sering ya. Kalau dinas luar dengan tugas luar, kalau Bapak Ibu dinas luar, pilih ketidakhadiran. Kalau Bapak Ibu tugas luar, berarti pilih pengaduan. Ataupun juga laporan-laporan yang lain tolong disesuaikan. Oke, jangan lupa kalau di bagian pengaduan, dia di mesin error atau tugas luar, pilih jamnya. Karena kalau pengaduan berarti Bapak Ibu salah satunya absen. Oke, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi tolong diperhatikan, khususnya di bagian pengaduannya, di jamnya tolong perhatikan. Kalau pengaduannya dia masuk sebelum masuk kantor berarti di bawah 7.30. Kalau di luar dari sudah jam pulang, absen errornya atau tugas luarnya pilih jam di luar dari jam setelah jam pulang. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.